Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kesejahteraan untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Udah lama banget aku gak bikin vlog karena ada pekerjaan juga yang gak memungkinkan aku membuat vlog. Kali ini aku mau bahas tentang pinjol lagi, nggak terlepas dari pinjol. Ini sebelah aja ya, soalnya rada-rada nggak kedengeran gitu suaranya. Nah, kemarin banyak yang request juga, banyak yang nanyain, Kak kenapa nggak bikin vlog, kenapa udah lama bikin vlog, nggak bikin vlog. Aku mau tanya ini, aku mau tanya berapa lama sih data kita disebar, berapa lama kita diteror, dan DC bakal datang ke rumah nggak Kak? Itu pasti pertanyaan yang memang udah benar-benar lumrah kita dengar, nggak tahu di grup, nggak tahu di mana, nggak tahu, pokoknya itu pasti terjadi kalau misalkan kita memang udah terjebak pinjol. Nah sekarang aku mau bahas pertanyaan-pertanyaan kalian di vlog kali ini. Ini vlog yang ketiga aku. Bagi kalian yang belum kenal aku, silahkan subscribe dulu channel ini biar channel ini bisa berkembang bersama kalian juga. Dan yang bagi kalian yang udah pernah lihat video aku sebelumnya, kalian bisa like dan juga komen juga di situ biar aku bisa semangat lagi buat video vlog buat kalian. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari teman kita juga. Dia tanya, Kak, saya lagi ketakutan bahwasanya saya memang sudah tidak bisa lagi untuk membayar pinjaman saya, dan bagaimana Kak solusinya, apakah data saya bakal disebar? Pasti. Saya jawab itu pasti, karena kalau misalkan kita udah galbay, itu pasti ada istilah sebar data, itu pasti sudah ada. Mau pinjol ilegal, mau pinjol legal, itu pasti ada istilah sebar data. Begitu. Kak, kalau misalkan data saya sudah disebar nih Kak, dan berapa lama ya Kak mereka nyebarin data kita? Sampai pikiran kalian gak ke situ terus. Kalau kalian gak peduliin itu, pasti dia bakal hilang sendiri. Kalau misalkan saya diteror DC terus nih Kak, katanya DC mau datang ke rumah, suruh aja datang. Kalau misalkan dia beneran datang ke rumah, karena itu memang jebakan DC dari dulu sampai sekarang. Jebakan DC itu ialah ancaman dia akan mengunjungi kita, dia akan datang ke rumah, itu pasti. Karena itu dari dulu sampai sekarang, memang sampai sekarang tuh apa sih, kayak istilah DC mau datang ke rumah itu tuh sering banget, bukan satu atau dua. Dan sampai sekarang DC itu gak bakal sampai ke rumah. Dia pasti berpikir beribu-ribu kali. Karena apa? Orang yang ketakutan, orang yang memang pemikiran mereka sudah kosong, pokoknya sudah kemana-mana, itu pasti bakal emosinya lebih tinggi daripada emosi penagih. Makanya ada istilah yang ngutang itu lebih sangar, yang ngutang itu lebih asik, kayak lebih galak daripada yang minjemin. Itu istilah, itu cuman istilah ya. Jadi seperti itu. Karena pikiran kita cuman bagaimana saya mencari uang, sedangkan sekarang saya memang lagi gak kerja. Bagaimana saya mencari uang sedangkan saat ini memang lagi kondisi saya memang lagi kayak gini. Kondisi keluarga saya memang lagi drop, kondisi ekonomi saya memang lagi drop. Bagaimana saya menghasilkan uang untuk membayar utang saya, sedangkan saya makan saja susah. Untuk kalian saat ini yang memang punya itikat baik untuk bayar, tapi
kalian lagi punya masalah mengenai dana, atau kalian memang nggak punya sama sekali dana, ya untuk kalian stop membayar pinjol. Karena apa? Pinjol adalah aplikasi pembantu, itu memang benar kata Jokowi, kata presiden kita. Pinjol memang aplikasi pembantu untuk menyelesaikan masalah ekonomi kita, katanya loh ya, kata mereka. Presiden kita memang menyetujui untuk pinjol operasi di Indonesia untuk membantu rakyat kecil, katanya. Tapi mereka nggak ngelihat yang di bawah, mereka lihat selalu di atas. Presiden kita nggak tahu ternyata pinjol selama ini bukan bantu ekonomi kita, tapi malah menyusahkan ekonomi kita. Saya memang sampai saat ini saya belum pernah dengar sih pinjol-pinjol kayak subscriber saya bilang, wah usaha saya sekarang laris gara-gara saya pinjam online. Itu saya belum pernah dengar istilah kayak gitu ya. Saya juga belum pernah dengar, iya nih sekarang saya bikin kios berapa-berapa karena saya minjem online. Saya nggak pernah dengar kayak gitu. Adanya malah, kok gimana ya, kok saya mau bayar online, pinjaman saya udah jatuh tempo berapa hari dan saya juga belum punya dananya. Sering dengar kayak gitu. Diri saya juga saya memang komunitas galbay. Ya itulah saya. Untuk kalian, teman-temanku, rekan-rekanku, kalau misalkan kalian ada keluhan, silakan kalian komen aja di bawah, saya akan menjawabnya. Kita akan berbagi cerita bagaimana cara menghadapi pinjol ilegal, pinjol legal, bagaimana cara menghadapi DC, segala macam, teroran itu, segala macam. Intinya gini aja ya teman-teman, kalau misalkan kita udah nggak mampu lagi buat membayar pinjaman kita, tapi kita punya itikat baik ya, tapi masalah biaya atau pekerjaan atau memang keadaan ekonomi kita lagi kurang baik, itu memang aku maklumi. Saya benar-benar memaklumi sih kalau soal itu. Kalau DC-DC dan penagih lainnya memang nggak bisa memaklumi karena mereka bekerja. Mereka sebenarnya orang baik kok. Mereka cuma dituntut untuk menjadi galak, untuk menjadi kasar. Seperti dengan Anda. Anda saat ini pintar dan perusahaan kalian, perusahaan Anda semua ialah perusahaan yang menuntut kalian untuk licik. Padahal kalian orang baik. Saya tahu kalian punya Tuhan, saya tahu kalian mempunyai agama yang pekal, yang benar-benar kuat. Tapi kalau dalam masalah pekerjaan kita harus mendalaminya memang. Begitu juga para desa-desa itu. Saya mempunyai kenalan, dia memang debt collector juga, dan dia memang bisa dikata dia memang agak kewanitaan begitu, agak waria lah intinya. Dan dia dulu dia memang DC, dia lulusan SMP, dia ingin kerja dan ada yang menawari dia menjadi DC, dia sekarang menjadi DC. Karena apa? Karena memang pertama karena gaji DC besar, itu pasti. Kalau misalkan target mereka hari ini itu tercapai, lebih banyak lagi, bisa sampai 10 juta satu bulan, itu bisa. Dan yang kedua, karena kerjaan cuma gitu-gitu aja, maki-maki orang dapat duit ya kan, maki-maki orang, terus ngancem-ngancem orang, mengintimidasi orang, dapat duit. Itu yang mereka kejar. Kalau misalkan mereka yang kayak
apa sih, kayak hati mereka itu cepat tersentuh atau bagaimana, mereka pasti nggak bakal kayak apa sih, nggak bakal berlama-lama menjadi DC itu, nggak bakal. Karena banyak kan DC-DC yang sekarang memang udah tobat, sekarang memang udah apa sih, kayak ngakuin kesalahannya. Saya salah, saya udah mengintimidasi orang, saya udah bentak-bentak orang, saya udah nyumpahin orang segala macam. Mereka pasti akan sadar, karena mereka cuman tekanan, itu cuman tekanan di dunia kerja mereka, itu memang tekanan, memang cara kerja mereka memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan DC sepenuhnya, itu nggak bisa. Kalau misalkan mereka memang menagihlah dengan baik, tunjukkanlah kualitas diri Anda. Jangan seperti mencaci maki orang, nyumpahi, nyuruh dia jual ginjal, ada yang nyuruh jual ginjal, ada yang segala macam. Itu jangan. Tunjukkan kualitas diri Anda. Walaupun Anda cuma lulusan SMP atau SD atau segala macam itu, pasti Anda punya kualitas pada diri sendiri, itu pasti. Saya yakin itu. Karena DC juga punya orang tua, mereka juga punya seorang ibu, mereka juga punya seorang ayah, mereka juga punya hati nurani. Cuman itu cuman tekanan mereka bekerja itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa nyalahin mereka. Untuk rekan-rekanku sekalian yang sekarang memang lagi pusing, yang mau bayar tapi memang lagi nggak ada uang, memang kondisinya memang seperti ini karena COVID-19 juga kan. Jadi saya memang benar-benar memaklumi untuk kalian kalau misalkan kalian galbay. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau misalkan kalian mendapat pencerahan dari video ini, alhamdulillah. Kalian bisa like, kalian bisa subscribe, kalian bisa komen di bawah. Dan juga untuk kalian yang satu dengan saya, galbay, gak usah takut. Karena mereka juga manusia, kita juga manusia. Kalian tinggal buka undang-undang peer-to-peer lending, kurang lebih seperti itu namanya. Dan itu ada penagihan 90 hari kerja. Dan selepas dari itu tidak ada penagihan lagi. Kalian bisa pelajari, nanti saya next video saya bisa jelaskan. Karena waktu saya juga memang gak begitu banyak ya. Sekian video dari saya Liana Sapitri pamit. Kalian bisa komen langsung ya di bawah. Jangan lupa dukung channel Terjebak Pinjol ini. Ini adalah channel untuk curahan saya juga, karena saya memang terjebak di pinjol. Untuk rekan-rekan yang belum gabung dan baru melihat wajah saya, silahkan subscribe di bawah, komen, like, dan juga share video ini biar teman-teman kita yang galbay yang lain dapat pencerahan dari video ini. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat malam.